Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Pesak Barifullah dengan NPM 231506111. Saya dari kelas praktikum Jarkom kelas B. Kali ini saya akan mengerjakan lab build switch and router network, di mana kali ini kita akan menggunakan switch, router, PCA, dan PCB. Jadi untuk yang pertama kita akan mengambil dulu untuk routernya. Nah, untuk routernya setelah kita ambil switchnya. Setelah switchnya kita akan masuk ke PC-nya. Untuk PC-nya ada dua, yang dimana PC ini akan kita namakan. Yang pertama yaitu PCA, dan yang kedua yaitu PCB. Selanjutnya untuk router kita namakan R1. Dan hostname-nya langsung aja di bagian sini bisa kita rubah sendiri jadi R1. Untuk nanti kita langsung tidak ubah lagi. Nah, untuk switch-nya kita akan pilih switch 1, S1. Untuk hostname-nya juga sama, kita langsung ubah aja di bagian sini untuk S1-nya. Nah, udah kan sama kan? Itu kita posisinya sesuai dengan percobaan yang ada di board ini. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan PCA dan PCB menggunakan connection, di mana connection ini pertama kita lihat phase alternate 0 akan dihubungkan ke switch, di mana switchnya itu phase alternate 0/6. Nah, lalu untuk routernya akan dihubungkan dengan switch, di mana untuk switchnya ini yaitu phase alternate 0/5 ke gigabit Ethernet 0/0/0/1. Nah, lanjut lagi untuk connectionnya dapat dilihat ini ke 0. Oke, udah. Nah, setelah udah ini, yang pertama-tama kita akan mengkonfigurasikan untuk PCA dan PCB, di mana di sini kita sudah mendapatkan IP address yang akan kita masukkan, di mana untuk PCA sendiri itu yaitu 192.168.1.3. Nah, untuk default gateway-nya, dimana default gateway-nya ini untuk yang ini 192.168.1.1. Oke, sudah terkonfigurasi untuk yang ini. Lalu yang PCB kita langsung untuk yang PCB kita langsung saja, dimana untuk PCB ini dia IP configuration-nya 192.168.0.3. Nah, untuk default gateway-nya kita akan menggunakan 192.168.0.1. Oke, udah selesai. Nah, karena udah selesai ini, kita dapat dilihat di sini bahwa PCA ke S1 ini udah terkoneksi. Nah, untuk sedangkan yang S1 ke R1 belum terkoneksi, dan S1 ke PCB juga belum terkoneksi, sehingga PCA ke PCB belum terkoneksi. Mungkin kita langsung coba ping aja ya untuk PCA ke PCB. Jadi untuk PCA-nya kita ping 192.168.0.3. Dapat dilihat di sini dia request timeout. Kenapa? Karena belum terhubung kan tadi, makanya dia request timeout. Nah, jadi langsung saja kita ke tahap selanjutnya, di mana tahap selanjutnya ini yaitu ke bagian part 1 ini, setup topologi and initialize device. Ini udah, langsung kita masuk ke part 2, di mana part kedua ini kita akan mengkonfigurasi routernya, di mana kita akan konfigurasi routernya dulu. Nah, karena kita udah ngubah tadi, jadi di bagian config ini, nah ini hostname-nya udah kita ubah kan, jadi dia otomatis ke bagian udah konfigur terminal langsung ngubah sendiri di bagian sini. Nah, oke, jadi selanjutnya ini kita akan ke bagian
langsung ke sini, no IP domain lookup. Oke, setelah itu kita kan enable secret class. Jadi enable secret class ini dia berfungsi untuk mengenkripsi password kita. Lalu selanjutnya kita akan line console. Nah, jadi kita akan mengkonfigurasi password kita. Untuk passwordnya itu kita akan gunakan passwordnya Cisco dan bisa login. Oke, maksud selanjutnya yang ini untuk yang satunya, untuk bagian masuknya 0 4 password Cisco login. Oke, jadi passwordnya ada ini, tinggal kita service password encryption. Nah, setelah ini kita akan masuk ke banner MOTD authorize users only. Oke, udah kan. Jadi dia seperti memberi peringatan gitu jika aksesnya itu tidak dikenali. Nah, selanjutnya ini kita akan masuk ke bagian yaitu konfigurasi dan mengaktifkan interface di routernya. Nah, interface-nya ini kita gunakan deklarasikan yaitu G0 0 IP address-nya sesuai dengan di atas tadi, di mana IP address-nya tadi menggunakan sesuai di sini dapat dilihat bahwa IP address-nya ini untuk routernya yang untuk G0 ini 192.168.0.1. Nah, jadi kita isi IP address 192.168.0.1 untuk ininya 255.255.255.0. Oke, langsung saja pakai VPN 6 langsung addressnya ini untuk mengkonfigurasikan yang versi 6-nya IP-nya. Oke, langsung aja. /64. Oke, di sini terdapat kesalahan IP versi 6 yang belum dispasi. Nah, no shutdown, lalu exit untuk kita keluar dari config if. Nah, setelah ini kita udah keluar dari config if, kita masuk ke bagian interface yang G0/0/1, di mana di ini kita akan masukkan IP address-nya yaitu 192.168 itu titik 1 255.255.255.0. Oke, udah. Lalu untuk IP versi 6 ya, address 2001 DB8 1.164. Oke, udah selesai. Langsung setelah ini kita langsung IPv6 lagi. Terusnya untuk bagian ini 80 1 link minus lokal 0, lalu no shutdown, exit untuk keluar dari config if. Nah, udah keluar, langsung interface. Aduh, mana tadi? Nah, ini kita akan configure interface for each interface-nya. Jadi interface G0/0/1 description connected to F0/5 on S1. Jadi kita mengkonfigurasiin bahwa dia ini terhubung ke switch 1 dengan face Ethernet 0/5. Lalu untuk interface G0/0
description connected to host PC-B exit, lalu IPv6 unicast minus routing. Oke, setelah ini kita akan exit dengan save the running. Untuk save the running ya, kita exit dulu. Oke, setelah udah masuk ke ini, oke, figure. Oke, langsung kita bagian exit kan. Setelah exit kita akan meng-save, di mana save-nya ini pakai copy, exit dulu sahabat, ke R1, copy running -config startup -config. Jadi copy running config ini startup config untuk nge-save, di mana dia akan nge-save konfigurasi yang udah kita lakukan. Nah, ini kita akan coba dulu di bagian ping. Nah, di sini dapat dilihat pas kita ping dari PC B ini tadi 100. Untuk PC A, kita kan ngeping PC A 192, 168, 1.3. Nah, dapat dilihat bahwa di bagian sini, nah udah terkirim kan. Kenapa udah terkirim? Padahal sebelumnya ini kita udah belum mengkonfigurasi switch-nya. Kenapa? Karena sebenarnya switch itu dia itu tidak ada hubungannya dengan pengiriman ngeping tadi untuk pengiriman datanya. Jadi dia tetap terhubung walaupun kita belum mengkonfigurasi switch-nya. Jadi dia tetap sama di VLAN 1 di local area network-nya. Nah, lalu selanjutnya ini kita masuk ke bagian mana tadi? Mungkin untuk switch-nya tadi, routernya tadi belum kita atur clock-nya, tapi sudah kita coba bahwa tadi udah bisa terhubung ya. Nah, untuk awalnya kita gunakan saja Agustus 2019 sesuai dengan modulnya. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan switch, di mana untuk switch kali ini kita nggak usah ubah lagi untuk namanya, karena untuk hostname S1 ini udah kita ubah di bagian hostname ini. Jadi dia otomatis terubah. Nah, kita langsung ubah dulu ke mode exec mode, di mana kita akan enable. Nah, kali ini kita akan masuk ke bagian configuration mode, configure terminal. Nah, setelah udah masuk, kan hostname udah ubah, jadi kita langsung saja ke no IP domain lookup. IP domain lookup interface, pilihan satu IP address-nya langsung masukkan sesuai dengan yang ada di atas tadi, di mana 192.168.225.55.255.0. No shutdown, exit. Nah, udah kita langsung exit, langsung kita masukkan IP default. Untuk default gateway-nya kita akan gunakan 192.168.1.1 exit. Oke. Nah, kan udah selesai nih. Langsung kita ngeping dari PC A ke bagian PC B, ping 192.168.0.3. Dapat dilihat di sini udah ke reply, berarti udah terhubung. Oke. Nah, kita akan coba dari S1 ke PCB. Nah, dari S1 ke PCB ini kita akan ping 192.168.0.3.
Oke, dapat dilihat di sini sukses di mana 4/5-nya dia udah kekirim. Jadi udah terhubung di mana dari 5 data satunya nggak terkirim karena dapat beberapa kemungkinan yang membuatnya tidak terkirim dan 80% terkirim. Jadi dia ini udah terhubung. Oke, selanjutnya ini kita akan ke bagian part 3 di mana display device information. Nah, di ini kita akan dicek di bagian router. Nah, di router ini kita show IP root. Nah, dapat dilihat di sini show IP root. Di ini dapat dilihat di sini lokal, connected, static, RIP, mobile. Jadi di sini dia akan memberikan informasi komen-komen di mana di router R1 ini. Nah, dia kasih tahu juga untuk kita terhubung dengan apa untuk IP-nya. Nah, setelah itu juga kita langsung ke ini show IP root version 6 ya untuk yang root. Nah, dia akan nampilin di sini. Dia sini untuk connected, L-nya lokal, S-nya static dan lain-lain. Nah, di sini juga dijelaskan untuk directly connected kemana. 3 GB Ethernet 0/0/0. Lalu yang ini juga lalu ini receive artinya keterima. Nah, lalu langsung ke step kedua. Di mana step kedua ini dia masih tetap di router, di mana dia akan display interface information on router. Jadi dia akan men-show IP-nya di interface, mana dia akan melihat informasi dari router R1. Jadi kita akan melihat informasi-informasi seperti itu yang udah kita masukkan tadi. Sys G0, Sys0, Sys1. Nah, dapat dilihat di sini juga udah kelihatan gigabyte di sini 0 up udah berarti connected lah ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ini masih banyak lagi more. Nah, kita akan masuk lagi ke bagian ini di sini dimana show IP version 6 interface untuk yang satunya. Nah, untuk yang satunya. Kalau yang tadi untuk yang satunya tadi coba kita cek untuk show IP version 6 untuk yang salah satu. Sabar. Oke, nah di sini dapat lihat gigabit 0/0/1 ini udah up. Jadi dia ini udah terhubung di mana dikasih tahu juga IP addressnya itu 80 .2.2.1 untuk gigabit 0/0/1. Nah, sini juga selanjutnya kita akan melihat show IP interface brief. Nah, di sini dapat dilihat juga untuk yang up itu yang mana aja dan yang down yang mana aja karena dapat dilihat di sini untuk gigabit 0/0/0 udah terhubung di mana dapat dilihat di sini statusnya up. Nah, ini untuk status satu juga statusnya up. Kenapa yang dua ini statusnya protokolnya down dan administratif down? Karena dia nggak ada yang dipakai. Dapat dilihat tadi di bagian sini kita hanya menggunakan 0/0 sama 1. Jadi itu alasannya kenapa dia nggak down tadi. Nah, langsung selanjutnya kita akan ke show IP 6 interface brief. Nah, dapat lihat di sini juga. Di sini udah 0-nya ada up. Nah, dapat dilihat di sini up-nya bahwa udah terhubung. Lalu kita langsung saja ke show IP interface brief. Show IP untuk show IP interface brief. Nah, dapat dilihat di sini untuk switch-nya. Kita akan coba yang bagian switch-nya. Show IP interface brief. Nah, dapat lihat di sini. Kita akan bisa terus ke bawah. Oke, sesuai dengan ini, di mana VLAN-nya di sini up. Dapat lihat di sini VLAN-nya up. Nah, lalu juga untuk flash Ethernet 5 sama 6 ini up juga. Kenapa up? Karena sesuai dengan tadi, kita menghubungkan 5 flash Ethernet 0/5 dan 6. Itu alasannya kenapa dia up. Nah, mungkin itu saja untuk percobaannya. Mungkin
saya akan menjawab pertanyaan yang ada pada reflection question ini, dimana pada pertanyaan reflection question ini, if the G00/1 tadi atau interface show that it was administratively down, what interface configuration command would you use to turn the interface up? Nah, jika interface G0/0/1 tadi menunjukkan statusnya administratively down, dimana perintah apa yang akan kamu lakukan? Nah, perintah yang akan kita gunakan yaitu no shutdown. Kenapa no shutdown? Karena no shutdown itu jelas dia akan untuk mengaktifkan interface yang sebelumnya dimatikan secara administratif. Jadi dia ini sebenarnya dimatikan secara administratif. Nah, lalu pertanyaan kedua, what will happen if you had incorrectly configure interface G000/0/1 on the router with an IP address of IP 192.168.1.2. Nah, apa yang terjadi jika interface G0/0/1 di routernya salah dikonfigurasiin dengan alamat IP yang salah tadi, yaitu 192.168.1.2. Sebenarnya PCA tidak akan bisa melakukan ke PCB. Kenapa? Karena PCA dan PCB berada pada jaringan yang berbeda, sehingga komunikasi di antara keduanya harus memulai router PCA dikonfigurasi menggunakan 192.168.1.1. Nah, sebagai alamat default gateway, tetapi alamat tersebut tidak ada pada router, karena router justru menggunakan 192.168.1.2. Akibatnya, setiap paket yang dikirim pada PCA ke PCB, PCA ke default gateway-nya tidak akan pernah sampai ke tujuannya, sehingga komunikasi antar jaringan itu gagal. Nah, mungkin itu saja pembuatan demo dari build switch and router network. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.